Oke, kali ini saya akan kembali mengambil madu. Ini dia sarangnya, sudah mulai saya sapi. Saya akan memanjat. Sarangnya sendiri tidak terlalu besar dan dahan ataupun pohon yang ditempatin tidak terlalu besar juga, jadi madunya juga tidak seberapa ya. Ini madunya ada di ujung sini. Ini dia. Tidak seberapa ya. Mungkin hanya ada sekitar 1,5 kilo ya. Ini dia. Jadi madu itu posisinya selalu di ujung ya, seperti ini dia. Dan di sini adalah telurnya. Ini dia. Saya akan mulai memotong. Dan bagian bawah madu ini adalah kotoran lebah, jadi harus dibuang. Jadi kotoran lebah ini harus benar-benar bersih ya, harus dibuang semua. Karena jika tercampur dengan madu, maka kualitas madu akan kurang baik ya. Biasanya kayak ada gumpalan-gumpalan warna coklat ya di bagian atas. Oke. Dia madunya sudah saya ambil. Alhamdulillah lumayan. Sebenarnya kalau di pohon-pohon besar ya, sarang seperti ini, sarang berukuran seperti ini biasanya bisa menghasilkan 3 sampai 4 kilogram madu ya. Tapi karena ini berhubung pohon yang ditempatin bersarang itu sangat kecil, jadi madunya juga tidak terlalu banyak, hanya ada sekitar 1,5 kilo. Gitu ya. Koloni lebahnya sudah mulai berkumpul kembali.
Jadi saat pengambilan madu, sarangnya ataupun telurnya tidak saya ambil atau tidak saya buang, karena selain bisa dipanen beberapa kali, lebah ini juga menurut artikel yang pernah saya baca, koloni lebah ini umurnya hanya sekitar 3 bulan ya. Jadi kalau setiap kita panen madu, kita buka sarangnya, kita ambil telurnya, maka keberlangsungan lebah ini akan berhenti ya. Dalam jangka waktu 3 bulan, koloni lebah ini mati, akan mati dengan sendirinya. Jadi kalau tidak kita biarkan telur-telur ini menetas, maka otomatis koloni lebah ini akan hilang ya, akan mati semua dan tidak punya penerus lagi. Dan sedangkan ratunya sendiri biasanya dia berukuran lebih besar ya, 2 kali lebih besar daripada koloni lebah ini. Tapi agak sulit juga buat dilihat karena biasanya bersembunyi di antara para koloni lebah itu. Dan kalau umur lebah ratunya sendiri, ratu lebahnya itu sekitar 3 tahun ya. Jadi ketika koloni lebah ini sudah mati dalam waktu 3 bulan, maka ratu lebah itu akan memulai membuat koloni baru ya. Jadi biasanya kalau ada sarang yang kita buka sarangnya, atau kita buang telurnya, atau kita ambil, karena ada juga yang suka memakan telur lebah ya. Dan bahkan ada juga yang memperjualbelikan telur lebah. Jadi pada saat kita ambil telur lebah ini, maka koloni lebah ini akan musnah dan ratu lebah akan memulai dari. Jadi sangat disayangkan buat teman-teman di luar sana, sesama pemburu madu. Saran saya jangan sampai kita ambil juga telurnya ya. Jadi cukup kita ambil madunya saja, telurnya jangan kita ambil, agar kelestarian lebah tetap terjaga dan dapat kita nikmati terus madu yang dihasilkannya. Karena kalau kita terus-terusan mengambil telur lebah ini, maka cepat atau lambat kita akan kesulitan mencari sarang lebah ya. Bahkan mungkin jangankan untuk diperjualbelikan madunya, untuk dikonsumsi sendiri sebagai obat, bahkan mungkin akan susah nantinya jika kita terus-terusan mengambil telur dari koloni lebah-lebah ini. Ya, kecuali kalau di kebun ya. Biasanya di kebun kadang kita diminta oleh orang yang punya kebun untuk membuka sarangnya agar koloni lebahnya pergi. Ya, itu bisa dimaklumi karena kebanyakan orang memang takut dengan lebah ya. Tapi kalau kita menemukan lebah di hutan, sebaiknya jangan diambil telurnya juga. Jangan terlalu serakah ya, cukup kita ambil madunya saja. Oke, ini dia sudah berkumpul kembali koloni lebahnya. Dan sarang ini sendiri insya Allah bisa kita panen lagi dalam jangka waktu 15 hari ya. Oke, saya akan turun
dan mencari sarang lebah berikutnya. Oke, ini dia sarangnya, sarang sudah kita panen. Memang tidak terlalu tinggi ya. Ini dia. Oke, kita lanjutkan mencari. Mudah-mudahan masih ada sarang lebah di dalam sana. Jadi dalam pencarian madu di dalam hutan seperti ini, hasilnya tidak menentu ya. Karena pemburu madu ada banyak banget. Jadi kadang saya sampai di dalam hutan ini, ternyata baru beberapa waktu yang lalu atau baru banget gitu diambil orang. Jadi kadang obornya masih berasap ya. Jadi obornya belum mati. Jadi tidak jarang saya masuk dalam hutan, saya tidak mendapatkan madu sama sekali ya. Nah, yang namanya rezeki sudah ada yang ngatur, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hanya berusaha saja. Oke, itu dia rezeki hari ini. Ternyata hanya ada satu sarang di dalam hutan ini. Tapi alhamdulillah, ya yang namanya rezeki sudah ada yang ngatur. Kadang saya masuk dalam hutan dapat 10 kilo bahkan lebih, kadang dapat 5 kilo, dan bahkan kadang tidak dapat sama sekali. Jadi selama kita masih mau berusaha, setiap ada usaha pasti ada jalan ya. Jadi selama kita mau masuk dalam hutan, insya Allah kalau hari ini tidak dapat, mungkin besok kita bisa dapat madunya. Alhamdulillah hari ini kita dapat satu sarang ya. Madunya hanya ada sekitar 1,5 kilogram. Lumayan. Harus tetap kita syukuri ya. Insya Allah kedepannya akan Allah lipat gandakan lagi. Akan Allah tambahkan lagi. Mudah-mudahan besok atau lusa kita bisa menemukan sarang yang lebih besar atau sarang yang lebih banyak sehingga kita bisa mendapatkan madu yang lebih banyak pula. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share-nya ya. Tentunya juga like dan komen positifnya. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.